Baik, lanjut. Sebelumnya saya akan memperlihatkan kepada kalian atau kita bermain games terlebih dahulu untuk memahami lebih lanjut bagaimana tahapan pengkajian yang secara teknis di lapangan. Oke, silahkan adik-adik mencerna di sini atau mengerjakan. Di sini ada kotak-kotak yang telah saya susun. Tugas dari adik-adik yakni menyusun kotak-kotak dari tahapan pengkajian itu sendiri, yang mana langkah-langkah yang tepat dalam melakukan pengkajian pada komunitas. Baik, saya beri waktu 2 menit untuk menyusunnya. Baik, waktunya sudah selesai. Mari kita lihat apakah jawaban adik-adik sudah benar. Baik, inilah jawaban atau susunan yang benar dalam tahapan pengkajian. Yang pertama, identifikasi agregat atau kelompok untuk dikaji. Ini sangat penting karena kita akan melihat secara lebih detail kelompok-kelompok apa saja yang perlu dikaji. Namun kalau misalkan data dalam komunitas belum lengkap, maka kita diwajibkan atau sebaiknya mengidentifikasi semua agregat atau kelompok. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan identifikasi target pengkajian, kemudian kita mengikut sertakan masyarakat dalam merencanakan pengkajian. Ini sangat penting sekali karena prinsip dari community as partner yakni melibatkan masyarakat secara aktif. Jadi di sini terlihat jelas bahwa ini usaha dari perawat komunitas untuk menstimulasi atau
membuat suatu kegiatan yang dimana ini dapat men-trigger atau memicu rasa kepemilikan atau rasa keterlibatan yang lebih dari masyarakat. Kemudian setelah itu perawat komunitas diharapkan mengidentifikasi informasi yang ada. Setelah dilakukan identifikasi informasi yang ada, ini maksudnya apa? Sebelum kalian turun mengkaji, harusnya atau sebaiknya kita mencari data-data sekunder lainnya yang dapat mengefisienkan waktu dan tenaga kita. Jadi, jangan sampai data yang kita kaji itu sudah ada sebenarnya di komunitas itu sendiri. Jadi, hal ini bisa mencegah kita untuk tidak mengulang data yang memang sudah ada, seperti itu. Kemudian setelah diidentifikasi informasi yang ada, ternyata kita ternyata kita masih membutuhkan data-data yang lain yang tidak ada, mungkin di kelurahan, di puskesmas, di RT RW dan sebagainya. Jadi kita akan segera menyusun informasi-informasi yang diperlukan. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita menyusun informasi yang belum lengkap ini atau yang masih perlu dikaji lebih lanjut, kita bersama-sama memilih metode yang tepat dalam pengumpulan data. Setelah itu, perawat komunitas akhirnya mengembangkan kuesioner atau pertanyaan wawancara yang sesuai dengan informasi yang perlu kita kaji lebih lanjut. Setelah itu, perawat komunitas mengatur pengumpul data agar kerja kita lebih efisien. Setelah itu, dilakukan pengkajian kebutuhan. Apa maksudnya pengkajian kebutuhan ini? Maksudnya adalah perawat komunitas mengkaji kebutuhan-kebutuhan apa saja sih yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat. Kemudian, setelah data terkumpul, perawat komunitas melakukan tabulasi dan analisis data. Setelah proses ini, dilakukanlah identifikasi kebutuhan berdasarkan data yang sudah ada. Kemudian, perawat komunitas akhirnya dapat mengembangkan rencana tindakan atau rencana asuhan keperawatan pada komunitas. Mungkin seperti itu tahapan pengkajian hingga menghasilkan Renpra Askep komunitas. Baik, kita akan masuk ke analisa data itu sendiri. Bagaimana sebenarnya membuat analisa data? Mungkin adik-adik sudah hatam ya untuk pembuatan analisa data. Di sini saya mereview kembali kepada adik-adik bagaimana menganalisa data untuk data-data di komunitas. Data-data yang di komunitas yang didapatkan itu biasanya data sensus dan statistik vital, wawancara, angket, dan observasi, serta FGD. Jadi, data-data tersebut kemudian ditarik berdasarkan dengan mengkategorikan data subjektif dan objektif. Setelah data subjektif dan objektif telah dikumpulkan, kemudian perawat komunitas menyesuaikan dengan batasan karakteristik dan faktor